kembali lagi bersama podcast Mandala School. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan para pendidik yang ada di lingkungan SMK 1 Mandala School. Sudah hadir bersama saya guru-guru muda yang cantik-cantik tentunya, yang akan membahas dengan konsep podcast. Topik kita hari ini adalah literasi digital yang ada di SMK 1 Mandala School. Boleh kita berkenalan dulu dengan siapa ini Ibu cantik? Nama saya Fajar Dwi Rani, biasanya dipanggil Ibu Rani. Mengajar bidang studi? Mengajar di Rekayasa Perangkat Lunak SMK Mandala Hayu. Oke, berikutnya Ibu cantik satu ini dengan siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Ningsih, biasa dipanggil Bu Sri. Saya mengajar di bidang akuntansi keuangan dan lembaga untuk perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Oke, luar biasa ya. Dua guru-guru cantik ini, yang satu rekayasa perangkat lunak, yang satu lagi akuntansi tadi ya. Luar biasa. Nah, kita akan berbincang sedikit mengenai literasi digital ya. Era baru, eranya digitalisasi tentunya yang lagi digaungkan khususnya di Mandala School gitu. Dan terutama saat ini di SMK 1 Mandala School. Bu Rani, pertanyaan pertama, menurut Bu Rani itu hubungan literasi digital dengan dunia pendidikan itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, jadi gini Kak, sedikit sharing tentang pengalaman juga ya Kak ya. Dulu saya punya pengalaman magang di suatu PT yang beroperasi tentang membuat bahan ajar digital. Nah, jadi biasanya kan bahan ajar itu kan seperti buku, ya sangat mungkin siswa-siswa tuh banyak yang bosen gitu Kak. Tapi perusahaan ini membuat bahan ajar yang tadinya buku menjadi digital. Bentuknya itu seperti video, animasi 2D, animasi 2D interaktif, kemudian PPT interaktif dan lainnya. Jadi kalau dikolaborasikan dengan pendidikan pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya Kak ya. Kelebihannya itu bisa kita akses di mana saja, kapan saja, sesuai kita mau atau siswa mau. Tapi kekurangannya ada di jaringan gitu. Kalau misalnya si penggunanya berada di dalam kota atau ya berada masih dalam kawasan jaringan yang kuat, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau siswa sudah di pedalaman, di pedesaan ataupun ya di tempat-tempat yang jarang ada jaringan, itu akan berkendala. Ya, seperti kalau misalnya kita nonton YouTube lah, itu bakal nge-lag gitu Kak, gitu. Jadi pastinya kalau dikolaborasikan di dunia pendidikan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya juga, gitu Kak. Nah, sejauh ini berjalan ya di era digitalisasi khususnya di SMK 1 Mandala School. Sejauh mana nih minat-minat siswa dan siswi Ibu gitu kan sehari-harinya mungkin ketika belajar mungkin dan yang lainnya gitu kan, sejauh apa mereka tertarik dengan dunia digitalisasi? Kalau saya ngajar di kelas 11 PPLG ya kayak mereka sangat antusias tuh dengan YouTube. Jadi misalnya saya kasih kan saya kan sering ngoding ya kayak ngoding website ataupun aplikasi, karena mereka bisa langsung menerapkan apa yang ada di YouTube itu, jadi mereka antusias gitu, langsung edit, langsung coding, langsung ada hasilnya, jadi lebih antusias sih kalau nonton langsung dibandingkan nonton gurunya gitu. Berarti sangat antusias ya? Betul Kak, betul. Oke, dan kalau ke Bu Sri nih ya, apa saja prinsip dasar yang harus dipahami dalam literasi digital?
Oke, menurut saya untuk nilai prinsip literasi digital yang harus dimiliki oleh siswa-siswi terutama untuk SMK Mandala 1 ini, yang pertama pemahaman Kak, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga dorongan. Untuk pemahaman, jadi siswa-siswi SMK Mandala ini harus mampu memahami perkembangan teknologi terutama di Indonesia, kayak gitu. Untuk yang kedua faktor ketergantungan, mereka harus memiliki rasa saling ketergantungan. Jadi mereka bisa mengakses untuk informasi terkait mungkin pelajaran mereka, mungkin pengetahuan yang mereka mau miliki, itu mereka harus merasa saling ketergantungan. Jadi tidak mengandalkan dalam bentuk fisiknya, tapi mereka juga bisa mencari dalam bentuk digitalnya. Yang ketiga dorongan, adapun dorongan ini yang dimaksudkan adalah mungkin Bapak Ibu guru seperti saya dan juga Bu Rani di sini harus mampu mendorong siswa-siswi untuk membawa ke era digital gitu. Jadi untuk yang udah saya terapkan sih mereka mengakses soal-soal di YouTube seperti itu. Kayak gitu sih Kak. Aku mau tanya lagi, menurut Bu Sri mengapa keterampilan literasi digital penting untuk dikuasai? Karena literasi digital ini yang pertama siswa ini mampu membaca informasi dari luar dunia yang luas. Yang kedua mungkin membantu siswa dan siswi juga menulis kreativitas mahasiswa di era digital. Seperti itu aja sih Kak. Untuk dunia digital sendiri di era digitalisasi ini di SMK Mandala School ini, apakah sudah efektif berjalan siswa-siswinya? Kebetulan kalau untuk AKL sendiri karena mereka kebanyakan untuk praktek dan menghitungnya ya Kak, jadi belum terlalu efektif tapi sudah dicoba untuk mengikuti literasi digital ya. Oke, nah itu tadi sedikit pengantar sebagai pembuka topik pembahasan tentang literasi digital gitu, dan apa saja lagi yang akan kita bahas nanti di segmen-segmen berikutnya, tetap di podcast Mandala School. Kembali lagi bersama podcast Mandala School, dan di segmen yang kedua saya sudah ditemani oleh siswa dan siswi SMK 1 Mandala School. Ya, kita kenalan dulu ya. Ini ada 3 orang siswi dan 2 orang siswa. Boleh dari yang paling ujung dulu, siapa? Nama saya Kelna Visi Pasaribu dari kelas 10 RPL. Oke, berikutnya. Nama saya Rocky Perpahan dari kelas 10 RPL. Kemudian. Saya Lira Aprila dari kelas 11 PPLG 1. Oke, dan kalian ini saya dengar aktif juga di OSIS ya? Iya Kak. Oke, kalau di OSIS sendiri sebagai apa? Aku sebagai wakil bidang Sekbid 10 yaitu pembinaan dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian kamu? Saya jadi wakil bidang Sekbid 3 yaitu yang buat mengatur-ngatur upacara. Oke, selanjutnya? Saya ketua Sekbid bidang 5, itu pembinaan HAM, demokrasi sama lingkungan sosial. Oke. Nah, kita berbicara seputar dunia digital ya, terutama untuk kalian para siswa dan siswi di SMK 1 Mandala School. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian sebagai siswa, apa tantangan dari literasi digital? Siapa yang mau jawab? Ya. Itu ada 2, yaitu satu yang tidak memahami cara memakai media sosial, dan kedua tidak bisa mengaksesnya dengan terkendala dengan jaringannya.
Oke. Berarti kadangkala jaringan ya yang membuat tidak stabil gitu ya. Iya. Ya. Oke, dan pertanyaan berikutnya, apa dampak literasi digital bagi kamu? Coba. Ya. Dampak literasi digital tuh sekarang ada dua, Kak. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, kita bisa mempercepat komunikasi, mempermudah pekerjaan juga bisa. Tapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya, ada menumbuhkan sikap antisosial, fitnah yang menyebar, dan sikap individualisme gitu, Kak. Iya, Komentar-komentar jahat gitu ya. iya, Kak. Oke, dan berikutnya, menurut kamu apa pentingnya literasi dalam kehidupan kamu sebagai siswa? Menurut saya literasi ini cukup penting karena bisa ada banyak dampak positifnya. Contohnya itu kita bisa memperkaya kosakata kita. Terus kita tentu bisa mengoptimalkan otak kita karena sering membaca. Terus juga kita juga dapat banyak wawasan dan punya keuntungan yang lainnya. Terus beberapa belakangan ini saya sering melihat konten-konten kreatif ya yang dibuat dari SMK 1 Mandala School. Itu yang bikin siapa? Yang bikin OSIS, Kak. OSIS ya. Iya, OSIS. Begitupun dengan talentnya semuanya. Iya, semuanya Nah, OSIS. Ide-idenya yang bikin konten-konten seperti itu tuh siapa? Kita biasanya ngambil dari internet, aplikasi yang sekarang lagi naik-naiknya itu kan TikTok, Kak. Di situ banyak akun yang bisa kita pelajari untuk menambah inspirasi kita. Lalu kita ikuti, cuman dibedain, Kak. Jadi nggak plek-plek gitu. Oke, cukup menarik sih konten yang kalian buat itu mewakili dari PPDB ya berarti ya. Dan banyak sekali anak-anak yang terlibat ya. Itu semuanya OSIS atau ada melibatkan siswa yang lain juga? Kebetulan semuanya OSIS, Kak. Oh, kebetulan semuanya Iya. OSIS. Oke, berarti sangat penting dong ya digitalisasi terutama sekali di SMK 1 Mandala School gitu ya. Itu sedang digalakan banget berarti di SMK ya. Oke, itu tadi pembicaraan saya bersama siswa dan siswi SMK 1 Mandala School. Dan setelah ini saya akan kembali lagi dengan narasumber yang berbeda. Oke, kembali lagi di segmen yang ketiga masih dengan podcast Mandala School, dan di segmen ini khusus banget kita akan membahas tentang PPDB ya, promosi PPDB begitu ya. Di sebelah kanan saya sudah ada Bu Rani yang akan menceritakan secara detail, menyampaikan apa saja sih ekstrakurikuler yang ada di SMK 1 Mandala School. Silakan Bu Rani, ada apa saja di Oke. SMK 1 Mandala School? Jadi kan kalau di SMK Mandala 1 itu ada ekstrakurikulernya itu ada pembuatan framework, Kak. Di RPL itu ada pembuatan framework, kemudian di AKL ada accounting club. Kemudian di kelas MPLB ada office administrasi. Nah, selain itu ada juga ekstrakurikuler dance, kemudian public speaking, kemudian ada pramuka, ada robotik, kemudian ada basket, ada silat, kemudian ada e-sport, dan terakhir ada futsal gitu, Kak. Menarik ya, di tahun ajaran mendatang ini, tahun ajaran ini maksudnya banyak ekstrakurikuler yang mungkin banyak sekolah-sekolah lain tidak ada tuh ekstrakurikuler. Salah satunya mungkin public speaking, terus ada apa lagi tadi? Alat musik?
Ada alat musik Alat juga, musik Kak. juga ya? Ada. Alat musik juga ada ya. Itu apa saja, Bu? Ada gitar, kemudian ada keyboard, ada drummer, ada modern dance dan ada traditional dance, Kak. Oke, nah itu yang beda ya dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi kita di sini punya seperti kursus kecil gitu ya di dalam ekstrakurikuler yang nantinya di tahun ajaran baru siswa dan siswinya akan mendapatkan pilihan ekstrakurikuler itu, gitu kan ya Bu ya? Betul, Kak, betul. Oke, nah kalau untuk Pak Miftah sendiri, apa saja sih yang menarik yang ada di SMK 1 Mandala School khususnya dari fasilitasnya dulu? Boleh diceritakan? Kami dari SMK Mandala 1 memiliki beberapa keunggulan yang khususnya berbeda atau memiliki kelebihan dengan sekolah yang lain. Yang dimana untuk pertama fasilitas dari SMK Mandala 1 ini yaitu parkiran yang luas, Kak. Jadi yang tapan depan juga udah kelihatan bahwa parkirannya itu bisa sampai ke belakang. Jadi maksudnya tidak terlalu sempit ataupun terbatas juga. Jadi parkiran yang luas itu keunggulannya. Kemudian ada balai seni budaya atau yang dimaksud dengan pendopo. Jadi itu kan suka diadakan buat kegiatan atau latihan anak untuk tarian-tarian. Nah, kemudian untuk yang lainnya kami juga dilengkapi dengan adanya yaitu kantin yang tambah depan. Jadi ketika mungkin murid baru atau siswa-siswi baru yang sudah masuk itu sudah bisa langsung melihat kantin ada sebelah kiri. Nanti itu kantinnya lengkap dengan berbagai macam yang bisa dibeli. Kemudian ke belakangnya lagi kami ada fasilitas berupa ada lapangan bisa untuk futsal juga ataupun untuk sport. Jadi semuanya basket ataupun untuk voli ya. Kemudian untuk lingkungan kami yang khususnya untuk lingkungan kelas, jadi fasilitasnya itu lengkap dengan adanya proyektor. Jadi pembelajaran tidak disampaikan secara tradisional. Jadi sekarang sudah zamannya modern, jadi tampilan layar itu sudah mendukung pembelajaran anak-anak. Kemudian selain itu juga di kelas, lingkungan kelas dengan adanya fasilitas yaitu AC. Jadi otomatis bakal nyaman atau anak juga bakal ketika belajar juga tidak merasa panas dengan adanya fasilitas AC. Kemudian adanya whiteboard atau yang namanya di selain kelas juga ada juga perpustakaan, yaitu perpustakaan ada di bagian paling depan atau sampingan dengan masjid juga ada. Kemudian untuk tiap program keahlian atau jurusan kami memiliki beberapa lab. Jadi ada lab RPL atau PPLG, lab MPLB sama lab AKL. Yaitu dilengkapi dengan beberapa komputer yang sudah speknya yang bagus lah ibaratnya, sudah memenuhi. Ya mungkin itu untuk fasilitas dari SMK Mandala 1. Oke, dan ada masjidnya dong ya Pak. Kita punya masjid ya untuk sholat berjamaah. Oke, Pak Miftah, sekarang saatnya Bapak menjelaskan tentang yang tertarik tentang PPDB saat ini. Apa aja sih hal-hal yang sangat menarik di PPDB saat ini? Bisa dijelaskan? Oke Kak, jadi untuk PPDB tahun ajaran 2024-2025 ini, jadi yang menarik kabar gembira bagi yang khususnya berminat untuk masuk di SMK Mandala 1 ini, yaitu adanya potongan harga untuk biaya, yaitu seharga Rp1.000.000. Oke, berarti ada potongan harga Rp1.000.000. Iya, ada potongannya Rp1.000.000. Kemudian untuk yang menarik yang lainnya juga itu pembayarannya bisa secara cashless atau secara non tunai, Kak. Non tunai. Oke, terima kasih Pak Miftah dan terima kasih Bu Rani sudah menjelaskan secara detail berkaitan tentang PPDB di SMK 1 Mandala School. Demikian di segmen yang ketiga, kita akan kembali sesaat lagi untuk segmen yang keempat.
Oke, di segmen yang keempat, kembali lagi saya bersama para pendidik-pendidik yang ada di lingkungan SMK 1 Mandala School. Nah, kita akan berbincang-bincang sebelum mereka akan menyampaikan quotes-nya nanti di akhir acara. Yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan siapa Ibu yang paling ujung kanan saya? Ya, perkenalkan nama saya Mar'ah. Saya mengajar PKK yaitu singkatan Produk Kreatif Kewirausahaan. Oke, kemudian di samping saya ada Baik, perkenalkan nama saya Erma, biasa dipanggil Bu Erma, untuk mengajar mapel bahasa Inggris. bahasa Inggris. Di samping kiri saya Perkenalkan, nama saya Liviani Darmawan. Saya mengajar mata pelajaran matematika. dan di paling ujung sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Musaropa, biasa dipanggil Bu Emus. Saya mengajar mapel komputer akuntansi, Akapemda, dan pajak. Terima kasih. Oke, nah kita kan dari tadi segmen 1, 2 kita membahas tentang dunia literasi digital gitu ya. Nah mungkin dari Ibu Via sendiri, saya akan bertanya peran Ibu dan mungkin guru-guru yang lain di era dunia digital seperti ini. Apa sih yang sudah Ibu usahakan nih? Untuk ya mungkin dalam bentuk konten atau yang lainnya gitu kan dalam ya salah satunya yang sedang kita jalani adalah PPDB gitulah. Dari konten-konten ataupun hal lainnya ada yang Ibu buat mungkin untuk mensupport dunia digitalisasi yang ada di SMK 1 Mandala School. Kalau konten mungkin dari kita pihak Bapak Ibu Guru ya Kak, kita udah pernah buat konten PPDB yang tujuannya untuk menarik peserta didik baru agar lebih berminat lagi untuk masuk ke SMK Mandala School. Dan kalau dari pandangan Bu Via sendiri nih untuk siswa dan siswi di SMK 1 Mandala School ya gimana sih antusiasnya? Kalau tadi Bu Rani bisa bilang antusias gitu ya. Kalau dari murid-muridnya Bu Via sendiri bagaimana? Seantusias apa sih mereka dengan dunia digital ini? Antusias banget sih ya Kak ya, karena kalau dilihat kayaknya sehari tanpa media sosial anak tuh hampa kali ya kalau dilihat-lihat gitu, karena walaupun mereka belajar di sekolah mereka kan bawa handphone, tapi ketika waktu istirahat ada saat-saatnya tuh dia tuh suka bikin konten kayak misalnya TikTok untuk senang-senangan aja gitu. Jadi kalau dibilang berpengaruh atau enggak, sangat berpengaruh untuk siswa-siswi kita gitu. Dan salah satu penunjang juga kah dalam kegiatan belajar mengajar, contoh untuk mencari tugas mungkin gimana? Berpengaruh banget Kak, karena pembelajaran sekarang kan pasti nggak lepas dari yang namanya kan digitalisasi ya. Kayak misalnya mungkin keterbatasan Bapak Ibu Guru menjelaskan materi, anak bisa mencari lagi informasi di luar kelas, kayak misalnya di Google atau YouTube atau platform belajar lainnya. Oke. Itu dia tadi sedikit bincang saya mengenai digitalisasi bersama Ibu Via, dan sebagai penutup silakan ibu-ibu guru semua menyampaikan quotes-quotes terbaiknya. Dimulai dari Ibu Via terlebih dahulu. Quotes dari saya, hidup adalah pilihan. Jika Anda memilih untuk berhenti dari kegiatan literasi, maka Anda memilih untuk tertinggal dari perkembangan zaman yang saat ini serba digital. Untuk Ibu Musyaropah. Quotes dari saya, cara meningkatkan kualitas, karakter, dan kompetensi adalah cara menanamkan literasi digital. Oke, dan dari Miss Erma sendiri? Baik Kak, quotes dari saya, membaca dengan literasi digital, maka kita akan menambah wawasan dan pengetahuan yang tentunya sangat berguna di dalam kehidupan. Dan dari Bu Mar'ah? Iya. Jadikanlah setiap hari adalah kesempatan untuk berkarya dan berinovasi untuk diri sendiri. Oke. Nah, itu semua adalah hal-hal
quotes-quotes gitu yang disampaikan betapa pentingnya literasi digital yang eranya saat ini sudah memasuki era digitalisasi. Demikian topik podcast saya hari ini bersama SMK 1 Mandala School, dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.